George Eliot pernah nulis sesuatu yang menarik ya, soal pembaca modern. Katanya mereka gampang banget setuju sama pernyataan yang kabur gitu. Tapi kalau kita bilang hitam, ya hitam, malah bisa jadi ragu. Anda pernah ngalamin nggak sih? Dengar argumen kadang rasanya klik, masuk akal. Atau sebaliknya, kok aneh ya? Tapi susah nunjuk persisnya di mana. Oke. Coba kita urai bareng-bareng ya. Hari ini kita mau bahas lebih dalam nih, bab 3 dari materi Anda. Ini fondasi penting banget. Logika dan berpikir kritis. Apa sih sebenarnya logika formal itu? Terus bedanya apa sama cara kita ngobrol, argumen sehari-hari? Dan yang penting juga, jebakan-jebakan berpikir apa aja yang sering kita nggak sadar gitu. Nah, misi kita kali ini simpel aja. Ngebekali Anda semua biar lebih tajam nih nangkap argumen. Baik yang lurus maupun yang sengaja dibengkokin. Biar apa? Biar lebih pede aja navigasi informasi yang seabrek ini. Dalam konteks kita ini, logika itu semacam alat teknis, spesifik banget fungsinya. Narik kesimpulan yang benar, tapi syaratnya premis awalnya harus benar juga. Ini agak beda ya sama konsep rasionalitas yang lebih luas. Kalau rasionalitas kan bisa nyangkut tujuan kita, keyakinan kita, gitu. Potensi logika ini secara teori, wah gede banget. Filsuf kayak Leibniz itu bahkan pernah mimpi loh, katanya logika bisa jadi kunci buat nyelesain semua beda pendapat. Cukup hitung aja pakai logika, gitu. Utopia epistemik katanya. Wah, ambisius banget ya visinya. Oke, mari kita mulai dari dasar-dasarnya dulu. Perkakasnya gitu. Di logika proposisional, ada beberapa konektor utama kan? Ada konjungsi, itu logika dan. Ya, betul. Terus ada disjungsi, logika atau. Negasi, itu tidak. Sama implikasi, jika, maka. Ini kayak legonya gitu ya, buat bangun pernyataan kompleks. Persis. Bisa dibilang gitu. Cara kerjanya paling gampang lihat contoh. Ingat film Love Story nggak? Ada dialog ikonik itu, "You look stupid and rich." Nah, ini contoh konjungsi. P dan Q. Biar kalimat itu benar, ya dua-duanya harus benar. Dia harus kelihatan bodoh, P benar, dan kaya, Q benar. Kalau salah satu aja nggak terpenuhi, ya keseluruhan kalimat bodoh dan kaya itu jadi salah. Nah, tabel kebenaran itu secara konsep gunanya buat metain ini secara sistematis, nunjukin kapan pernyataan kompleks itu benar atau salah, tergantung semua kemungkinan kombinasi benar-salah dari bagian-bagian kecilnya. Menarik. Tapi, bukannya cara kita pakai kata dan atau sehari-hari kadang beda ya sama logika formal itu? Nah, justru itu poin krusialnya. Logika formal itu punya aturan ketat, baku. Sementara bahasa kita sehari-hari jauh lebih fleksibel kan? Tergantung banget sama konteks. Contohnya kata atau. Di restoran nih, kalau ditawari mau sup atau salad, kita paham kan maksudnya pilih salah satu. Itu namanya atau eksklusif. Tapi dalam logika formal, P atau Q itu benar kalau P benar, atau Q benar, atau bahkan kalau dua-duanya benar. Jadi secara logika murni, kalau ada tawaran gitu, Anda sah-sah aja minta sup dan salad sekaligus. Oke. Jadi ada beda penting ya antara makna logis yang kaku sama makna percakapan kita. Iya banget. Contoh lain ungkapan kayak boys will be boys atau ya emang gitu adanya. Secara logika ini namanya tautologi. Pernyataan yang selalu benar, A ya A, tapi nggak ngasih informasi baru apa-apa. Tapi dalam obrolan, kita nangkep kan makna tersiratnya. Bisa jadi pemakluman, komentar pasrah, tergantung situasi lah. Ini nunjukin pentingnya kita bedain analisis logis murni sama pragmatik bahasa. Gimana makna sebenarnya disampaikan dan dipahami dalam interaksi nyata. Oke, selain konektor tadi, ada juga yang namanya aturan penarikan kesimpulan atau rules of inference. Ini kayak mesinnya logika gitu ya, buat menghasilkan sesuatu yang baru. Bisa dibilang gitu, ya ini pola-pola argumen yang strukturnya itu dijamin valid. Artinya, kalau premisnya benar, kesimpulannya pasti benar. Ada beberapa pola yang umum banget, misalnya modus ponens, polanya jika P maka Q. Terus diketahui P benar. Jadi kesimpulannya ya Q. Contoh paling gampang, jika hujan P, maka jalanan basah Q. Sekarang lagi hujan P, ya udah pasti jalanannya basah Q. Cukup intuitif lah ya. Lalu ada modus tollens, polanya jika P maka Q, tapi diketahui Q nggak benar, bukan Q. Jadi kesimpulannya P juga nggak benar, bukan P. Contoh, jika hujan P, maka jalanan basah Q.
Ternyata jalanannya nggak basah, bukan Q. Nah, bisa disimpulin tadi nggak hujan, bukan P. Ini juga valid secara logika. Satu lagi, silogisme disjungtif. Polanya P atau Q. Terus diketahui P nggak bener, bukan P. Jadi kesimpulannya Q. Contoh, pelakunya si A, P, atau si B, Q. Pas diselidiki, ternyata bukan si A, bukan P. Berarti pelakunya pasti si B. Ada anekdot menarik nih soal filsuf Sidney Morgan Besser pas konseling pernikahan. Terapisnya bilang, salah satu dari Anda berdua harus berubah. Si Morgan Besser jawab, ya saya sih nggak akan berubah. Dan dia juga nggak akan berubah. Jadi Anda terapis yang harus berubah. Haha, ini penerapan cerdik atau mungkin bandel ya dari silogisme disjungtif? Itu contoh bagus banget, nunjukin gimana struktur logika bisa jalan di situasi nyata, bahkan yang agak kocak kita. Jadi aturan-aturan ini kayak cetakan argumen yang pasti benar, tapi kuncinya tetap di premis awalnya ya. Ini ngarahin kita ke perbedaan penting nih, antara validitas sama kebenaran suatu argumen. Gimana tuh bedanya? Ini beda yang fundamental banget. Sebuah argumen itu disebut valid kalau struktur logisnya benar. Artinya, kesimpulannya itu memang sah ditarik dari premis-premisnya, ngikutin aturan logika. Tapi argumen yang valid itu belum tentu benar secara keseluruhan. Kenapa? Karena premisnya bisa aja salah. Contoh yang sering dipakai. Jika Hillary Clinton menang pemilu 2016, P, maka Tim Kaine, Wapres 2017, Q, Hillary Clinton menang pemilu 2016, P. Oleh karena itu, Tim Kaine, Wapres 2017, Q. Struktur argumen ini, modus ponens, itu valid. Oke, strukturnya valid. Iya, tapi karena premis keduanya, P, yaitu Hillary menang, itu salah secara fakta, ya kesimpulannya Q juga jadi salah. Oke, paham. Jadi, valid itu cuma soal bentuknya, belum tentu isinya benar. Terus lawannya atau tingkat lanjutannya apa? Tingkat selanjutnya itu argumen yang sound. Bisa diterjemahin benar atau kokoh gitu kali ya. Argumen sound adalah argumen yang strukturnya valid dan semua premisnya itu benar secara fakta. Nah, kalau udah gini, kesimpulannya dijamin benar. Contohnya, jika Donald Trump menang pemilu 2016, P, maka Mike Pence, Wapres 2017, Q. Donald Trump menang pemilu 2016, P. Oleh karena itu, Mike Pence, Wapres 2017, Q. Argumen ini valid, modus ponen, dan kedua premisnya, P dan jika P maka Q, itu benar secara fakta. Hasilnya, kesimpulannya Q juga benar. Jadi, artinya apa nih buat Anda yang lagi dengerin? Intinya gini, jangan gampang terpesona sama argumen yang kelihatannya rapi atau logis gitu ya, yang valid secara struktur. Anda tetap perlu kritis. Periksa juga kebenaran faktual dari premis-premisnya. Argumen sevalid apapun, kalau dibangun di atas fondasi yang salah, ya kesimpulannya bisa ngaco. Nah, selain argumen yang valid tapi keliru karena premisnya salah, ada juga nih argumen yang emang sengaja dirancang buat nyesatin. Padahal sekilas kelihatan meyakinkan, ini yang kita sebut fallacies atau kesesatan berpikir. Ada yang sifatnya formal, nyangkut struktur, ada juga yang informal, mainnya di bahasa dan psikologi. Kita lihat yang formal dulu deh. Oke, kesesatan formal ini terjadi karena ada pelanggaran sama aturan atau struktur logikanya sendiri. Dua yang paling umum biasanya nyangkut salah kaprah pakai implikasi jika P maka Q. Yang pertama, affirming the consequent atau menegaskan konsekuen. Polanya gini, jika P maka Q, terus diketahui Q benar. Langsung disimpulin, P pasti benar. Contoh, jika hujan, P jalanan basah, Q, jalanan sekarang basah, Q. Jadi, tadi pasti hujan, P. Kedengarannya masuk akal sekilas. Nah, tapi ini sesat. Kenapa? Jalanan basah kan bisa karena sebab lain. Nggak cuma hujan. Mungkin aja baru disiram truk tangki kan? Jadi, benernya Q itu nggak otomatis ngejamin benernya P. Yang kedua, denying the antecedent atau menyangkal antecedent. Polanya, jika P maka Q, terus diketahui P nggak benar, bukan P, langsung disimpulin Q pasti nggak benar, bukan Q. Contoh, jika hujan, P, jalanan basah Q. Sekarang nggak hujan, bukan P. Jadi jalanan pasti nggak basah, bukan Q. Ini juga sesat, alasannya mirip. Nggak hujan bukan jaminan jalanan kering. Bisa aja kan tadi habis disiram atau ada genangan dari sumber lain. Wah, iya juga ya. Kesalahan kayak gini rasanya sering banget kita temuin, atau jangan-jangan kita lakuin sendiri tanpa sadar ya.
Mungkin karena kita sukanya main jika P maka Q sama jika Q maka P. Padahal itu beda ya. Betul. Emang sering kebalik gitu. Nah, buat bantu deteksi kesalahan struktur kayak gini, apalagi di argumen yang lebih ribet, ada teknik namanya rekonstruksi formal. Intinya itu kita bongkar argumen jadi premis-premis eksplisit dan kesimpulan. Terus kita cek, alur penalarannya valid nggak sesuai aturan logika. Proses ini bisa bantu ngungkap asumsi tersembunyi. Istilah teknisnya empty meme. Itu premis yang nggak disebutin tapi dibutuhin biar argumennya jalan. Atau ya nemuin di mana letak pelanggaran logikanya. Emang sih nggak praktis ya kalau tiap argumen diginiin, tapi ngebiasain mikir pakai kerangka ini bisa ngelatih ketajaman analisis kita. Oke, itu tadi kesesatan yang nyangkut struktur formalnya. Sekarang, kita geser dikit ke kesesatan informal. Ini mungkin jenis yang lebih sering Anda jumpai nih, di debat, diskusi, atau bahkan iklan. Dan seringnya lebih licik, karena nggak selalu melanggar aturan logika formal, tapi lebih main di bahasa, emosi, atau relevansi. Betul sekali. Kesesatan informal ini menarik karena cara kerjanya sering eksploitasi bias kognitif kita atau celah dalam komunikasi. Beberapa contoh yang dibahas di materi Anda. Pertama, strongman atau manusia jerami. Ini taktik nyerang versi argumen lawan yang udah dilemehin atau dikarikaturin. Jadi bukan argumen aslinya yang diserang. Seolah-olah berhasil matahin argumen lawan, padahal yang diserang cuma manusia jerami bikinannya sendiri. Contoh dari sumbernya, misal ada diskusi soal hierarki sosial di hewan kayak lobster, terus ada yang nyanggah. Jadi maksud Anda masyarakat kita harus diatur kayak lobster gitu? Nah, ini jelas melintir dan nyederhanain argumen awal secara nggak adil. Jadi bikin versi gampang diserang gitu ya? Iya. Terus ada burden of proof fallacy, kesesatan beban pembuktian. Ini taktik ngelempar tanggung jawab buat ngebuktiin sesuatu ke pihak yang ragu sama klaim itu. Padahal, seharusnya yang bikin klaim positif, dia yang wajib kasih bukti. Ilustrasi terkenalnya dari Bertrand Russell soal teko teh Russell. Bayangin Russell ngaku ada teko teh kecil ngorbit matahari antara bumi dan Mars. Karena kita nggak bisa buktiin teko itu nggak ada, apa kita harus percaya? Ya nggak dong, beban pembuktian ada di Russell. Dia yang harus nunjukin bukti teko itu ada. Dalam diskusi, ini kadang jadi kayak main pingpong, lempar-lemparan tanggung jawab pembuktian. Wah, ngenalin taktik kayak strawman sama burden of proof ini penting banget ya. Biar kita nggak gampang kejebak debat kusir atau diarahkan ke kesimpulan yang salah. Sumber Anda juga nyebut banyak jenis lain kan? Kayak ad hominem, nyerang orangnya bukan argumennya. Betul, ada appeal to authority yang nggak relevan, begging the question yang argumennya muter-muter, bandwagon ikut-ikutan mayoritas, dan banyak lagi. Bahkan ada indeks khususnya di buku itu. Mungkin kita nggak bisa bahas semua ya, tapi polanya mirip lah ya. Ngalihin fokus dari substansi argumennya. Nah, tapi penting juga kita sadari nih, sepenting apapun logika formal dan waspada sama kesesatan, logika itu punya batasan. Logika aja nggak cukup buat ngasih tahu kita soal dunia ini sebenarnya gimana. Kita butuh observasi, butuh data empiris. Ada anekdot terkenal, mungkin beneran mungkin enggak ya, soal Francis Bacon. Di zamannya, konon ada perdebatan sengit berhari-hari antar sarjana soal jumlah gigi kuda. Masing-masing ngutip filsuf kuno, teks-teks otoritatif. Akhirnya ada anak muda nyeletuk. Kenapa nggak kita buka aja mulut kudanya terus hitung langsung giginya? Intinya jelas kan? Buat tahu fakta empiris, ya kita harus lihat, amati dunianya. Bukan cuma debat logis dari prinsip abstrak. Selain butuh data empiris, tantangan lain buat logika murni itu konsep-konsep yang sifatnya kabur atau fuzzy. Banyak banget loh konsep penting dalam hidup kita, kayak sayuran, olahraga, bahkan kejahatan yang ternyata susah banget dikasih definisi logis yang presisi. Yang ada syarat mutlaknya gitu, berlaku buat semua anggotanya dan cuma anggotanya. Kenapa gitu ya? Filsuf Ludwig Wittgenstein nawarin penjelasan yang ngaruh banget nih pakai konsep kemiripan keluarga atau family resemblance. Dia bilang, banyak konsep itu nggak diikat sama satu set fitur esensial yang sama persis buat semua anggotanya. Sebaliknya, anggota-anggota konsep itu berbagi jaringan ciri-ciri yang tumpang tindih. Mirip kayak anggota keluarga besar kan? Ada yang hidungnya mirip, matanya mirip, rambutnya mirip, tapi nggak ada satu fitur tunggal yang dipunya semua anggota keluarga itu. Coba deh pikirin konsep permainan. Ada yang kompetitif, ada yang sendirian, ada yang pakai bola, ada yang papan, ada yang butuh strategi, ada yang untung-untungan. Susah kan nemuin satu definisi tunggal yang nyakup semuanya tanpa kecuali?
Contoh di materi Anda soal lobi industri pizza di AS itu, wah itu menarik banget. Mereka berhasil yakinin Kongres buat ngelasifikasiin saus tomat di pizza sebagai sayuran buat standar gizi makan siang sekolah. Ini nunjukin gimana debat soal definisi bisa punya konsekuensi nyata di hukum dan kebijakan ya. Buat Anda yang dengerin, ini mungkin ngejelasin kenapa beberapa debat rasanya muter-muter aja soal definisi kata. Kadang realitasnya emang gak hitam putih, tapi banyak area abu-abu atau fazinya. Nah, keterbatasan logika formal buat nangani konsep kabur kayak sayuran tadi itu, jadi muncul pertanyaan nih, kalau bukan cuma logika murni, terus gimana cara lain pikiran kita bernalar, terutama pas ngadepin dunia nyata yang kompleks nih? Pasti ada mekanisme lain dong yang kerjakan. Salah satu model yang coba jelasin cara kerja pikiran di luar logika simbolik murni itu model pattern associator, atau yang sekarang lebih dikenal dalam bentuk jaringan saraf tiruan, Artificial Neural Networks, ANN, dan Deep Learning. Ini dasar dari banyak kemajuan AI saat ini loh. Secara sederhana, model ini nggak kerja dengan manipulasi simbol abstrak kayak P dan Q tadi ngikutin aturan logika kaku. Sebaliknya, dia kerja dengan cara ngumpulin atau ngejumlahin banyak sinyal bertingkat gitu, graded signals. Tiap sinyal ini nunjukin seberapa kuat suatu fitur atau properti tertentu ada di input yang diterima. Bisa dikasih contoh nggak gimana ini kerja buat konsep sayuran tadi? Tentu. Jaringan saraf tiruan, belajar ngenalin sayuran itu bukan dari definisi formal, tapi dengan dikasih banyak banget contoh sayuran dan yang bukan sayuran. Selama proses belajar itu, jaringan bakal nyesuaiin bobot koneksi antar neuronnya. Bobot ini nunjukin pentingnya fitur tertentu. Misalnya warna hijau, tekstur renyah, rasa agak manis, punya daun, tumbuh di tanah, dan seterusnya. Nah, pas jaringan ini dikasih input baru, misal gambar brokoli, dia bakal deteksi fitur-fitur yang ada, dikaliin sama bobot yang relevan, terus dijumlahin semua sinyalnya. Kalau total sinyalnya melewatin ambang batas tertentu buat kategori sayuran, ya jaringan bakal ngimpulin ini sayuran. Prosesnya lebih mirip ngenalin pola berdasarkan pengalaman daripada deduksi logis langkah demi langkah. Ini menarik banget sih. Rasanya model ini lebih dekat ya sama cara kerja intuisi atau firasat kita. Kadang kita ngerasa tahu sesuatu atau ngenalin pola tanpa bisa jelasin langkah logisnya secara eksplisit. Mungkin otak kita, yang jelas jauh lebih kompleks dari ANN sekarang ya, juga pakai mekanisme pengenalan pola semacam ini secara ekstensif. Tapi tentu aja, model ini juga ada batasannya. Seringkali, proses ngambil keputusan di dalam jaringan saraf tiruan yang kompleks itu sifatnya kotak hitam atau black box. Susah dilacak atau dijelasin persis kenapa dia ngasih output tertentu. Ini juga jadi sumber kekhawatiran kan, kayak yang diungkapin beberapa pemikir soal potensi bias tersembunyi atau ketidakmampuan kita memahami sepenuhnya keputusan yang dibuat AI di masa depan nanti. Baik, mari kita coba rangkum ya diskusi kita soal bab 3 ini. Kita udah lihat kalau logika formal itu alat analisis yang kuat. Berguna buat periksa struktur argumen, mastiin kesimpulan ditarik secara valid dari premis. Kita udah bahas konektor dasar, beberapa aturan penarikan kesimpulan kayak modus ponens, modus tollens. Terus pentingnya bedain argumen yang cuma valid secara struktur sama argumen yang sound, yaitu valid dan premisnya benar. Kita juga udah identifikasi beberapa jenis kesesatan berpikir, ada yang formal, yang langgar struktur, ada juga yang informal, yang main di bahasa dan psikologi. Ini perlu kita waspadai. Tapi kita juga sadar kalau logika formal itu punya batasan. Dia nggak bisa gantiin observasi empiris buat tahu fakta dunia, dan seringkali kesulitan nanganin konsep yang kabur, yang definisinya nggak jelas batasnya. Dan tampaknya otak kita nggak cuma ngandelin logika murni, tapi juga mekanisme lain yang kuat banget kayak pengenalan pola atau asosiasi, yang mungkin jadi dasar intuisi dan penilaian cepat kita. Iya, kalau kita tarik benang merahnya ke gambaran yang lebih besar nih, kemampuan berpikir kritis itu ternyata lebih dari sekedar ngapalin aturan logika formal ya. Ini lebih ke ngembangin semacam rasa atau kepekaan. Jadi tahu kapan alat logika formal ini paling pas dipakai, kapan kita harus ekstra waspada sama jebakan kesesatan, terutama yang informal, yang sering manipulatif itu, dan kapan kita perlu nerima kalau suatu isu mungkin emang kompleks, nggak bisa direduksi jadi sekedar benar atau salah aja. Nah, pemahaman ini harapannya sih bisa bantu Anda semua dalam mengevaluasi argumen yang ditemui jadi lebih kritis dan bernuansa. Bantu juga buat bangun argumen sendiri yang lebih kuat, nggak gampang diserang, dan ujung-ujungnya bikin Anda lebih tahan sama berbagai upaya persuasi atau manipulasi informasi di sekitar kita.
Oke, sebagai pemikiran penutup nih, mungkin ini sesuatu yang bisa Anda renungkan lebih lanjut. Mengingat pikiran kita itu kayaknya campuran ya antara penalaran logis yang lambat, sistematis, sama pengenalan pola atau intuisi yang lebih cepat. Gimana caranya kita bisa jadi lebih bijak dalam mutusin kapan kita harus lebih percaya sama analisis langkah demi langkah kita, dan kapan firasat atau pengenalan pola kita mungkin ngasih panduan yang lebih baik, atau justru malah nyesatin. Terutama pas ngadepin masalah kompleks dan ambigu yang banyak banget di dunia modern ini. Sebuah tantangan menarik buat kita semua renungkan.